Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, tim agen perubahan yang berbahagia, yang kami banggakan, alhamdulillah pada sore ini kita bisa bertemu untuk melaksanakan rapat tim agen perubahan. Hari ini kita akan sedikit membahas tentang program kerja, karena ternyata di hasil dari penilaian tim penilai internal kemarin dari inspektorat, gitu ya, ada beberapa yang harus kemudian kita lanjuti. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana SK yang telah kita terima bersama bahwa Bapak Ibu dipilih oleh pimpinan dalam hal ini untuk menjadi agen perubahan di Rumah Sakit Umum Hasan Provinsi Jawa Barat, yang kemudian area kerjanya adalah di mana Bapak Ibu berada. Bisa teori artinya di ruangan ini. Kang Rizal kebetulan dengan Bu Hartati kan ada. Kang Rizal kalau nggak salah di lantai 1, misalnya gedung A lantai dasar. Bu Hartati gedung A lantai 2, gitu ya. Nah, kalau MPP ini cakupannya seluruh rumah sakit selama masa tugasnya. Nah, lalu agen perubahan ini peran dan fungsinya apa? Peran dan fungsi dari agen perubahan ini apa? Kita akan lihat bersama barangkali di program kita. Bapak Ibu sudah mengajukan berbagai program memang berdasarkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu di lapangan. Yang intinya tujuan dari agen perubahan ini adalah ingin mengubah pertama mindset, cara pandang dari pegawai rumah sakit agar mereka mau berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian yang kedua, setelah mindsetnya berubah, tentunya ada perubahan pada pola kerja, gitu ya, baik yang berkaitan dengan disiplin kerja ataupun yang berkaitan dengan kinerja pelayanan. Itu intinya, gitu ya. Intinya ada dua. Nah, maka dari usulan-usulan yang Bapak Ibu sampaikan kepada kami, kurang lebih kami rangkum ke dalam program kerja secara umum, yang nanti ini bisa dikejawantahkan atau bisa diimplementasikan di unit kerjanya masing-masing. Apa saja? Yang pertama ini terkait dengan peran dan tugas agen perubahan sebagai katalis, ya. Sebagai katalis ini berarti yang menggerakkan, berat lumayan dengan tugasnya, yang menggerakkan seluruh rekan-rekan kerja kita, para pegawai yang ada di kerja kita untuk mau berubah. Nah, kalau kemarin pimpinan selalu mengarahkan bahwa pelayanan kita masih perlu ditingkatkan, misalnya tingkat responsifnya, kemudian tingkat kesantunannya, empatinya, gitu ya. Maka kemudian wujud dari kegiatannya apa? Bapak Ibu diharapkan mensosialisasikan tentang pelayanan prima dengan ikhlas dan sehat. Ikhlas itu kan moto kita ya, moto layanan kita, maka menjadi tagline kita di beberapa kesempatan atau di beberapa media kita, bahwa tagline kita adalah melayani dengan ikhlas. Di mana I-nya adalah ilmiah, ini adalah ilmiah, kemudian K-nya berkualitas, artinya kualitas pelayanan, H-nya hemat, ya tetap kita harus ada tetap efisiensi kepada teman-teman itu disampaikan. Kemudian L-nya lancar, artinya kalau ibu kita sudah bilang, Pak Adi mantap di IGD, boleh 2 jam gitu. Kan ini dalam rangka pelayanan kita harus lancar, sehingga ada berbagai inovasi yang dihasilkan, ya. Kemudian A-nya asri, lingkungan, aman, nyaman, ini terkait dengan kebersihan. Karena teman-teman dimasukkan ke kebersihan yang kurang, komunikasi yang kurang baik, yang kurang responsif, itu yang masuk ke program-program kita. Kemudian S-nya adalah dengan minimal 5S, ya. Sapa dengan sopan, ucapkan salam, sapa dengan sopan dan santun, kemudian
rohaninya, dan jangan lupa ucapkan terima kasih diakhiri kepada pasien-pasien kita. Nah, budaya-budaya pelayanan itu yang kemudian harus disampaikan oleh Bapak Ibu kepada teman-teman. Sehat itu maksudnya pelayanan yang santun, empatik, kemudian andal, aman dan nyaman, serta tanggap, gitu ya. Jadi hampir sama dengan ikhlas. Nah, ini harus kemudian sampai kepada seluruh rekan-rekan kerja kita bahwa itulah karakter pelayanan al-ihsan yang ikhlas dan sehat, sehingga nanti kita tidak mendapatkan komplainan lagi dari pimpinan bahwa misalnya daftar PA di mana gitu banyak ya, tiba-tiba ini begini. Nah, ketika kita sudah sosialisasikan ini, bisa di rapat keuangan, gitu ya, bisa di ketika pre-konferensi, post-konferensi misalnya ada, nah, itu bisa di situ. Nah, ini harus terdokumentasikan, semuanya harus terdokumentasikan. Artinya, ketika Bapak Ibu melakukan itu, minimal si bandangan dipakailah, kemudian ada Bapak Ibu pokoknya sedang rapat di ruangan masing-masing, memberikan arahan kepada rekan-rekannya di ruangan masing-masing, gitu ya. Nanti kasih dulu sama kita bahwa ini adalah kegiatan sosialisasi pelayanan prima dengan ikhlas dan sehat, gitu ya. Kemudian berikutnya sosialisasi komunikasi efektif. Mungkin sebagian besar yang ini sudah pernah mengikuti komunikasi efektif, terutama ini kaitannya bagaimana komunikasi kita dengan pasien, komunikasi kita dengan petugas. Baik itu pelaksanaan esbar, kemudian terbang, gitu ya, ketika konsultasi dan melihat habis, ataupun ketika operan dan sebagainya. Sehingga komunikasi menjadi suatu hal yang sangat penting, karena komunikasi yang buruk, komunikasi yang tidak baik, ini bisa menyebabkan berbagai kesalahan. Ini juga harus menjadi tugas kita untuk jika kita sudah sosialisasikan semua, kita pun harus melakukan supervisi. Sudahkah teman-teman kita melakukan itu? Berat memangnya? Jadi semacam Yesus iman terbalik. Tapi itu yang sudah ditunjuk oleh pimpinan, jadi kita harus melaksanakan. Nah, kita harus melakukan supervisi ini sejauh mana artinya teman-teman patuh atau mengikuti terkait dengan konsep pelayanan prima yang kita terapkan. Nah, ini kan bisa tiap hari nih dari teman-teman. Jadi masing-masing membuat laporan aktivitas bulan Maret, ya, laporan aktivitas bulan Maret. Nah, nanti kita kumpulkan maksimal berapa hari kira-kira kita membuat laporan? 5 hari cukup, 5 hari. Aku yang meninggal proyek, kita bikin kerangka dulu sebelum. Iya, karena nanti penilaian oleh Kementerian RP itu akan dilakukan di bulan April, makanya laporan bulan April itu. Kan otomatis ada laporan bulan Maret, giliran kita. Ini nanti akan saya share ke teman-teman programnya, baik dalam bentuk yang ada gitu ya. Ini bagi yang baru datang, ini kurang lebih ada 5 peran tugas kita sebagai katalis. Ini kegiatannya sosialisasi penyampaian prima, sosialisasi komunikasi efektif, supervisi. Kemudian pemberi solusi, melakukan analisa masalah unit kerja, memberikan alternatif solusi. Ini dengan inovasi sebenarnya, dan kita menyebarkan inovasi tersebut. Sebagai penggerak perubahan, ini harus memberikan motivasi juga, foto rapat juga. Agen perubahan ini sedang melaksanakan rapat bulanan, memberikan motivasi kepada teman-teman untuk ini. Kita masuk sebenarnya ada kegiatan-kegiatan yang kemarin, gitu kan? Sebagai mediator, membantu menjembatani penyelesaian masalah di kerja, kalau ada masalah kurang air, listrik padam, perlengkapan kurang misalnya, itu kan bisa dikomunikasikan, koordinasikan dengan PSLS, dengan bidang keperawatan, logistik dan sebagainya. Sama untuk sumber daya, insya Allah ada, ini semua ada. Dan ini dilakukan individu. Jadi aktivitasnya nanti saya akan share contohnya. Kemudian ditandatangan oleh misalnya Elis Rismawati, kan? Berarti agen perubahan
di bedah sentral. Nanti di sampingnya oleh ketua diketahui oleh ibu direktur, mengetahui ketua agen perubahan dari direktur, dokter dari asal. Sudah sosialisasi sampai 8 bulanan dan sebagainya, gitu kan? Nah, sosialisasi kan tidak cukup sekali, karena merubah pola pikir, mindset, maka itu harus berbulan-bulan. Gak bisa hanya sekali. Ya, hanya sekali mah pokok. Termasuk ya diingatkan dengan yel-yel yang luar biasanya, masih suka yel ya? Ada trompet sang sakala. Gitu ya. Nah, jadi kita sepakati ya. Oke, udah dipahami semuanya. Kita sepakati laporan aktivitas masing-masing agen selesai setiap tanggal 5 bagaimana? 5 hari cukup lah ya. Ya. Di Japri aja. Japri aja boleh Japri. Japri aja ya. Atau kalau enggak nanti dari pihak PKRS bikin email, jadi kita langsung kirim email by email. Mau by email boleh. Nanti emailnya ada pkrs@gmail.com boleh. Nanti bisa WA, bisa email lah. WA-nya biar nggak ditolong sama teman-teman yang lain, di sini bilang Japri aja ke saya. Pinum HP-nya. Masa dulu. Teman-teman disepakati aja bersama. Saya awalnya gini. Karena penilaian zona integritas itu akan dilakukan di bulan April. Aprilnya minggu kedua. Mau tanggal 10 sudah masuk minggu kedua kan? Berarti kita untuk bulan Maret ini kita buat laporannya tanggal 5. Sepakat ya? Ke depan kalau bisa sampai tanggal 10 maksimal. Pertama kita sebagai katalis itu yang menggerakkan lah, menggerakkan bagaimana teman-teman itu supaya mau dan mampu berubah ke arah yang lebih baik. Nah, apa yang menjadi tujuannya? Perubahan pola pikir, mindset, kemudian perubahan pola sikap mereka. Berarti kan harus diperbaiki dulu, diinternalisasikan dulu ke dalam diri teman-teman kita dan kerja kita bahwa pelayanan terbaik ini akan berbanding lurus dengan penghargaan dari masyarakat, juga penghargaan kinerja kita, ya. Nah, maka kegiatannya apa? Sosialisasi tentang pelayanan prima. Mungkin teman-teman kan sudah pernah mendapatkan ya pelayanan prima. Intinya pelayanan prima itu yang memenuhi unsur ikhlas dan sehat. Apa ikhlasnya? Artinya jadi senantiasa pelayanan kita harus berdasarkan evidence base ya. Kemudian K-nya kualitas, harus berkualitas pelayanan itu. Kemudian tetap ada hemat, efisien, gitu kan. Jangan kemudian mentang-mentang nih ayah dari pemerintah, enggak boleh menghambur-hamburkan, tetap harus efisien. Kemudian L-nya lancar, jangan sampai ini si kemoterapi harusnya udah bisa terjadwal apa belum, apa kendalanya nggak sampai nggak lancar gitu kan, harus lancar lah gitu dari depan sampai belakang sampai kemudian mereka pulang lagi. A-nya asri, aman, nyaman, ini terkait dengan kebersihan di ruangan gitu kan, kebersihan alat dan sebagainya. Kemudian S-nya yang 5S itu salam, sapa, senyum gitu kan, sabar, ikhlas, sentuh hati dan rohaninya. Kan kita mah itu udah harus menjadi budaya kita. Sehat itu sebenarnya hampir sama juga, pelayanan yang santun, empatik, handal, artinya kompetensi kita, kemudian aman juga dari pelayanan kita berikan, dan tanggap, artinya responsif juga. Kemudian juga lakukan sosialisasi komunikasi efektif yang mungkin teman-teman pernah dapat juga baik materi ini, artinya komunikasi dengan sesama petugas, misalnya penggunaan metode SBAR, TBAK, gitu, itu harus sudah menjadi kebiasaan dari teman-teman semua. Bagaimana komunikasi ketika operan, baik operan shift ataupun ketika operan pasien antar ruangan atau operan pasien ke ruangan yang lain. Bagaimana ketika kita memberikan informasi kepada pasien, gitu kan? Apalagi teman-teman ini kan di unit-unit yang rawan ya, pasien-pasien kanker. Kemudian kita pun setelah itu baru kita supervisi sejauh mana dilaksanakan ya. Makanya udah belum?
Makanya kemudian sosialisasinya nggak cukup sekali. Mungkin tiap meeting itu kan minimal seminggu sekali kita sampaikan lagi. Karena merubah sikap itu berat sebenarnya, susah. Bisa berminggu-minggu, bukan berminggu, bertahun-tahun. Gitu. Tapi akan berhasil. Ibarat kita, gitu ya. Tadi antara puasa Senin Kamis kan hasilnya itu ngambilnya. Tapi kalau udah dilaksanakan enjoy aja, nggak dilaksanakan kesan lelit gitu. Nah harus seperti itu. Ketika kita ke masjid misalnya, ke masjid susah gitu walaupun dekat, tapi ketika kita sudah terbiasa, kita akan dekat. Yang pertama. Yang kedua sebagai pemberi solusi. Nah, kemarin kan teman-teman sebenarnya menganalisis masalah, gitu ya. Nah ini kegiatan kita yang pertama di peran dan tugas yang kedua. Masalahnya apa sih dulu? Nah kalau sudah ketemu masalahnya, misalnya masalah komunikasi, perbaiki dong di situ. Perlu di coaching nggak? Ada orang yang perlu di coaching nggak misalnya? Ada sih dari 20 pegawai deh, kayaknya saya dirubah nanti, gitu kan? Berarti ini perlu di coaching nih. Kalau di coaching itu kan perlu nanti mungkin pendampingan, bukan hanya oleh teman-teman di situ. Manggil siapa misalnya, ada senior kita di sini, ada Diani misalnya ya, ada Bu Iin misalnya. Saya juga siap nanti mendampingi. Kan harus digali dulu kenapa dia pola komunikasi seperti itu. Jangan-jangan di rumahnya ada masalah, gitu kan? Jangan-jangan nggak punya duit. Emang bukan gitu.